Salam bagi kita semuanya. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara khusus dalam Kisah pasal 2. Namun sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kami minta akan kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti. Hamba-Mu yang menyampaikan juga dapat mengerti dan juga dapat membagikan kepada satu dan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pernahkah kita berpikir bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari mengalami kesulitan, dan juga ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas kita pasti selalu menghadapi akan tantangan, dan juga yang pasti yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa masalah tidak akan luput dalam kehidupan kita. Mengapakah hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang pasti bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, di sanalah sumber daripada kejahatan itu timbul dan mengakibatkan sampai sekarang bahwa kita menderita di dalam kesengsaraan yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi bahwa bukan kesulitan yang kita bahas pada saat ini, tetapi yang saya mau bagikan adalah bahwa ada sukacita, ada kedamaian, bahwa di dalam setiap penderitaan kita, setiap permasalahan kehidupan kita, ada solusi yang terbaik. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal yang kedua tentang keseluruhan, bahwa itu adalah mulai dari pasal yang ke-1 buku Kisah, dan pasal yang kedua itu peristiwa di mana dijanjikan akan Roh Kudus, dan di pasal yang kedua ada terdapat hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari kecurahan Roh Kudus yang dipenuhi di mana terjadi di jemaat mula-mula. Tetapi pada saat ini adalah solusi yang terbaik ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan, bahwa ada kedamaian, ada sukacita, dan juga ada solusi yang terbaik. Di dalam Kisah pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-47 yang menyatakan bahwa kehidupan daripada jemaat mula-mula. Perlu kita ingat bersama bahwa kehidupan jemaat mula-mula, mereka bersekutu dalam doa, mereka satu hati, satu pikir, dan bahkan Alkitab menyatakan bahwa apa yang mereka punya, mereka saling berbagi. Itulah sukacitanya yang ada pada saat itu, dan itulah kedamaian yang mereka rasakan pada saat itu. Tetapi poin yang saya mau katakan adalah bahwa ketika Roh Kudus hinggap di atas berdasarkan ayat yang ke-47 Kisah pasal 2, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di ayat ini mengatakan bahwa mereka bertambah jumlahnya oleh karena kenapa? Oleh karena kecurahan kudus. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa kalau kita dicurahkan atau tercurah atau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan memuji Tuhan, maka kita akan bersatu hati, maka kita akan bersatu pikiran, dan tidak ada perselisihan di antara kita. Dan itulah yang terjadi di dalam Kisah pasal 2 di hari Pentakosta. Apakah masih mungkin pada saat ini? Karena sedang terjadi, yaitu pada saat hari Pentakosta atau hari kecurahan Roh Kudus pada saat itu. Bisa jadi dengan cara seperti apa? Dengan cara kita mengundang Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Seperti apa? Yaitu melalui doa dan juga membaca akan firman Tuhan setiap hari. Dengan demikian, kalau kita datang untuk bersekutu di hadapan Tuhan atau melalui Yesus Kristus, maka Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti janjinya akan Yesus Kristus bahwa kita akan disertai dengan Roh Kudus hingga pada saat ini. Dan apapun masalah kita pada saat ini, situasi kesulitan kehidupan, tantangan kehidupan, dan bahkan problema kehidupan yang kita rasakan pada saat ini akan terjawab, yaitu dengan kecurahan Roh Kudus, dan kita menerima kedamaian. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menyertai kami dan memberikan penerangan bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam hati kami. Dan oleh sebab itu biarlah kami undang Roh Kudus hadir dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.